Aksi cinta Laura di Citayam Fashion Week. Membersihkan sampah bisa menyindir Anies. Anak-anak yang kurang mampu, tapi ingin juga eksis nekat, membuat konten dan akhirnya viral. Citayam Fashion Week ini memang bisa dibilang kreatif, dan ada juga yang menafsirkannya sebagai perlawanan arus bawah terhadap dunia fashion yang selama ini tergolong elit dan mewah serta eksklusif. Pro kontra dalam melihat fenomena ini cukup ramai juga. Bahkan dari MUI pun ikut memberi tanggapan. Tentu saja MUI berpendapat mengatasnamakan Islam. Sudah basi. Persoalan ale-ale atau LGBT bukan cuma agama Islam saja yang sangat kritis, tetapi kalangan pemikir yang tanpa melihat agama dan mazhabnya juga punya pandangan yang tajam tentang LGBT. Bahkan fenomena ini bisa diurai menjadi persoalan sederhana, namun tentu saja banyaknya kepentingan, maka persoalannya pun makin rumit. Lantaran MUI melihat penampilan para ale-ale ini, langsung bereaksi bahwa waspadai bahaya LGBT di area SCBD. Ironisnya, saat ini sudah tidak banyak orang yang percaya dengan MUI lagi. Tanpa di SCBD, LGBT ini bisa ada di mana saja. Anak-anak dari Citayam dan sekitarnya itu dikabarkan adalah anak-anak yang kurang mampu tetapi ingin juga eksis. Mungkin karena seringnya melihat iklan-iklan atau tayangan-tayangan yang melibatkan fashion di sekitarnya. Pikiran anak-anak ini pun hanya diisi persoalan itu. Dan tentu saja mereka tidak ingin ribet memikirkan hal lain, semisal siklus ekonomi, pengaruh politik terhadap kehidupan bangsa, dan bahkan bagaimana berpikir benar agar tidak dikadalin oleh ganasnya kehidupan. Anak-anak ini mungkin tidak sampai ke hal itu. Bagi mereka yang penting eksis dan mendapatkan pujian kayak para seleb yang selama ini senantiasa memamerkan harta dan gaya-gaya yang menurutnya keren dan hebat. Bisa saja anak-anak ini pernah melihat Boim Wong dengan kehidupan mewahnya, atau juga sering melihat Atta Halilintar dengan gayanya menampilkan kekayaan ataupun menyaksikan hal-hal lain. Bahkan mungkin anak-anak ini cara berpacarannya pun terinspirasi dengan tayangan-tayangan Korea. Nah, kesemua itu disaksikan oleh anak-anak ini, sehingga tergerak atau termotivasi untuk ingin juga eksis. Dan akhirnya menemukan SCBD. Apalagi jalur komuter lain untuk ke area ini sangat terjangkau dan aksesnya mudah. Maka tanpa menunggu harus kaya raya dulu, anak-anak ini bisa eksis dan bergaya. Dalam dunia fashion, penilaiannya pun bebas. Jelek menurut orang lain, belum tentu menurut yang lainnya. Atas nama kebebasan berkarya, anak-anak ini bebas beraksi. Mungkin anak-anak ini mengira bahwa kebahagiaan terbesar itu adalah ketika bisa seperti seleb yang terkenal dan kaya raya itu. Tetapi anak-anak ini mungkin belum melihat fakta. Misalnya di Korea, ada banyak selebnya yang melakukan bunuh diri. Tetapi mungkin anak-anak dari Citayam ini kuat-kuat mentalnya. Asal bisa eksis dan mendapatkan uang dengan bikin konten. Itu sudah hal terbesar yang menjadi kebanggaan.
penulis mencoba meyakinkan diri bahwa anak-anak dari Citayam ini adalah keturunan orang-orang yang kuat melewati berbagai penderitaan. Dan karena itulah, mereka mencoba mengangkat derajat ekonominya dengan apa saja yang bisa mereka lakukan. Namun sungguh sangat disayangkan jika pendidikan sangat diabaikan, karena menguatkan mental dan atau jiwa itu butuh dedikasi atau dipoles agar tidak mudah ambyar. Tapi yang mengherankan, Anies yang saat ini menjabat gubernur adalah orang yang pernah bergelut dalam dunia pendidikan. Ternyata Anies tidak punya kepekaan terhadap anak-anak ini. Anies malah memanfaatkan viralnya adegan ini dengan ikutan casual bersama tamu-tamunya. Bahkan Ridwan Kamil yang menjadi gubernur anak-anak Citayam ini juga ikutan mengambil momen ini demi pencitraan. Dua politisi ini sudah mengkalkulasi efek dari pencitraan yang dilakukannya itu. Dua gubernur ini hanya memanfaatkan fenomena ini sebatas itu saja, tidak memikirkan bagaimana masa depan mereka dan bagaimana mereka menghadapi perubahan hidup ini. Padahal para gubernur ini punya wewenang untuk bisa membuat kegiatan itu menjadi sangat lebih positif lagi. Bisa membuat kegiatan itu menjadi sangat lebih positif lagi. Bahkan Sandiaga pun hanya sebatas menawarkan beasiswa yang sulit dipercaya oleh anak-anak itu. Maka karena itu, mungkin ditolak tawaran itu. Politisi seperti mereka sulit dipercaya ketulusannya dalam membangun bangsa ini. Anies tidak bermanfaat selama ini. Tidak banyak warga yang benar-benar merasakan kebijakan-kebijakannya. Mungkin hanya orang-orang bodoh yang berkadrun ria. Itulah yang merasa bahwa Anies telah berbuat untuk Indonesia. Maka tidak heran kalau ada foto Anies yang disebarkan oleh para kadrun dengan melebih-lebihkan atau menyamakan dengan semua presiden kecuali Jokowi dan Megawati. Bahkan untuk urusan sampah pun Anies tidak tanggap. Dan karena itulah Cinta Laura turun memberikan kesan positif bahwa untuk bisa tampil indah, bukan cuma outfit saja yang dibuat keren, tetapi lingkungan sekitarnya juga wajib keren dengan tidak banyak sampah berantakan yang bikin jorok. Hal seperti itu tak menjadi perhatian si Anies. Malah mungkin Anies suka jika Jakarta ini semakin berantakan. Hal itu bisa terlihat bagaimana dengan persoalan kali yang seharusnya dibersihkan atau dikeruk. Ini malah tidak dikerjakan. Apalagi bicara soal naturalisasi atau normalisasi. Anies sengaja muter-muter. Artinya Anies ini sangat tidak peduli Jakarta. Anies hanya merepotkan saja, termasuk mengganti nama jalan. Citayam Fashion Week ini sangat indah jika harmonis dengan kebersihan lingkungannya. Sama halnya dengan negara ini. Negara ini begitu indah jika kita mampu menyingkirkan sampah-sampah yang merusak keragaman. Karena ragamnya budaya dan agama adalah kekayaan tersendiri. Tetapi adanya sampah-sampah seperti kadrun yang doyan jualan agama, inilah yang merusak keragaman itu dengan berbagai tingkahnya yang dungu merokap. Dan itulah sampah negara yang memang harus dibersihkan agar negara menjadi sangat indah. Khusus di Jakarta, gak benar yang diusung oleh para sampah kadrun itu.
seharusnya sudah dibersihkan. Tetapi kalau masih saja eksis hingga mau diangkat jadi RI1, wah, Indonesia akan makin banyak sampah. Sangat berbahaya. Singkirkanlah sampah-sampah itu.